Nama saya Muhammad Septiadi Akbar, biasa dikenal dengan nama Akbar. Saya masuk ke dunia instruktur itu kurang lebih 4 tahunan lah. Jadi 2016 saya ngambil program yoga 200 jam waktu itu, gurunya dari luar, dari Malaysia. Saya tuh suka ikut kelas yang berat-berat lah, kayak misalkan angkat beban, terus saya juga memang latihan beban sendiri. Nah, itu tuh saya belum ngerti kan cara stretchingnya kayak gimana, mungkin postur-postur badannya harus gimana pada saat angkat beban. Nah, saya itu cedera waktu itu, cedera bagian lower back, pinggang. Sampai akhirnya tulangnya geser dan masuk ke kategori skoliosis, cuman nggak parah. Semenjak saat itu tuh suka kumat-kumatan. Kalau misalkan saya bawa beban berat atau ngangkat barang dari lantai tapi posisinya salah. Nah, dari mulai kejadian itu akhirnya disaranin teman, ya udah ikut yoga aja. Mungkin bisa stretching sekaligus relaksasi juga. Akhirnya ikut yoga dan memang membaik sih, bukan berarti hilang sama sekali ya. Kalau menurut saya sih, yoga sih selama ini itu soal penerimaan gitu. Jadi keadaan tubuh kita kayak gimana, ya kita terima, baik kekurangan maupun kelebihannya. Dan kita sebenarnya juga harus tahu diri gitu. Kalau misalkan ada masalah di tubuh kita, nggak perlulah memaksakan diri untuk bikin pose yang sebenarnya berbahaya bagi keadaan badan kita. Kayak gitu. Mau belajar boleh, cuman dipaksakan jangan. Kalau filosofi yoga sih banyak banget sih. Kayak dulu gitu, saya kan orangnya agak panikan kan. Nah, itu di yoga itu kita belajar nafas, dan kalau kita aware sama nafas kita tenangkan diri, itu kita nggak jadi gampang panik. Yang pertama itu. Terus yang kedua, belajar sabar. Kita biasa misalkan diburu-buru waktu. Nah, di yoga itu kita belajar sabar, melewatin semua prosesnya dengan nafas gitu. Dengan begitu kita bisa sampai ke tujuan yang kita mau. Saya waktu itu udah kerja di salah satu mega gym di Jakarta, gitu. Jadi mereka membuka kuota untuk training yoga, dan akhirnya saya mengikuti training itu, gitu. Kebetulan sebelum saya training itu, saya udah sering juga ikut kelas yoga, gitu. Dan kebetulan saya punya program pakai musik, cuman ada yoganya. Nah, dari situlah saya mulai berpikir, kenapa saya nggak dalamin yoga sekalian gitu loh, daripada hanya program ini dan hanya tahu kulitnya aja lah istilahnya. Nah, dari situlah aku ambil program yoga. Sebenarnya lebih ke style aja sih, bukan tingkatan. Misalkan hari ini yoganya untuk pemula gitu, jadi pose-pose yang dikasih atau gerakan-gerakan yang dikasih pun lebih general gitu, yang bisa semua orang melakukan dengan asumsi mereka tidak punya keluhan atau cedera di bagian sendi atau ototnya. Nah, sementara kalau untuk kelas yang lebih berat lagi, itu kita lihatnya sudah sesering apa dia yoganya. Nah, jadi saya sarankan untuk mereka yang baru, cobalah pilih kelas yang memang sesuai dengan keadaan badannya gitu. Jadi tidak memaksakan diri. Saya sempat ngalamin juga waktu itu pertengahan Maret ya, itu gym dan studio itu sudah ditutup. Awal-awal bingung juga sih, saya yakin juga member juga bingung mau olahraga gimana gitu kan. Cuman akhirnya bulan berjalan, waktu itu akhir April lah, akhirnya saya buka kelas online gitu via Zoom. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang itu tetap jalan. Saya selalu sebelum mulai ngajar itu mengkondisikan semuanya, mereka siap menerima ilmu dari kita, dan saya pun siap sharing apa yang udah pernah saya alami. Kadang-kadang ada aja peserta yang misalkan nggak ngerti atau baru pertama kali bingung gitu dengan instruksi, atau nafas deh. Nafas juga itu menjadi sering banget masalah yang saya hadapi kalau misalkan mereka baru-baru. Ya menurut saya sih nggak masalah ya, karena selama mereka masuk ke kelas yang tepat gitu. Kadang-kadang ada juga member yang nggak aware gitu. Kelasnya untuk yang sudah sering atau yang sudah advance, tiba-tiba dia masuk gitu. Nah itu menurut saya sih udah salah gitu dari awal.
Banyak banget sih sebenarnya manfaat yoga itu, tergantung kita mau mulai yoga itu untuk apa gitu. Kalau cuman untuk kesehatan segala macam ya bisa. Kalau untuk nyembuhin penyakit, tapi dilihat dulu penyakitnya seperti apa gitu penyakitnya. Kalau memang udah masuk ke ranah medis, harus ketemu dokter, harus minum obat ini itu belum tentu yoga bisa. Saya saranin memang untuk konsultasi ke dokter gitu, karena memang mereka yang ahli di bidangnya gitu loh. Contohnya kemarin itu murid saya kan baru tuh ibu-ibu, dan dia bilang ini lututnya tuh udah sakit lama banget gitu. Dia bekas jatuh dari motor kalau nggak salah. Nah kebetulan kemarin itu aku memang khusus kasih materinya itu yoga terapi. Jadi khusus misalkan dia sakit-sakit gitu di persendian, di otot, dan setelah kelas dia bilang lututnya mendingan nih gitu, udah nggak sakit lagi. Jadi udah enakan lah jalan segala macam lari. Itu menurut saya sih lumayan. Wow, ternyata selama ini latihan yoga sama saya dan akhirnya dapat materi yang sesuai gitu, yoga terapi, dan kebetulan juga memang alatnya mendukung, karena saya kan nggak pakai cuman matras ya, ada beberapa alat penunjang juga untuk yoga terapi itu, dan ternyata solving gitu problemnya ke sana. Sebenarnya kalau untuk yoga daily sih kita ada yoga kids, cuman di yoga kids itu lebih ke explore ke pose, dan itu tuh belajarnya juga memang kayak ngajar anak kecil gitu, pakai bercanda apa segala macam, mungkin diiringi juga cerita gitu, jadi biar nggak bosan. Nah sementara kalau untuk seriusnya sendiri sih, kalau menurut saya itu ya 10 tahun ke atas lah kalau memang benar-benar mau menekuni yoga. Saya punya murid, dia umurnya 70 tahun. Yoganya pun masih sanggup gitu diajak yang intensitasnya lumayan berat untuk seumuran dia. Jadi tergantung frekuensinya gimana dia latihannya. Kalau misalkan rajin, misalkan seminggu 3 kali, itu ya bisa sampai tua terus yoga tuh bisa. Kalau untuk pemula, saran saya sih yang pertama harus punya props yoga penunjang, kayak misalkan balok, matras, dan strap atau tali yoga. Yang kedua adalah konsultasikan dengan instrukturnya. Saya baru pertama kali yoga, baiknya bagaimana, dan ceritain juga ada keluhan apa di badannya, apakah ada cedera, karena instruktur itu wajib tahu soal itu, karena itu menentukan kalau misalkan nanti ada gerakan-gerakan apa yang ternyata nggak boleh karena keluhan itu, nah itu nanti takutnya bisa cedera atau ke-trigger sakitnya di situ. Ya sebenarnya sih kalau memang udah ada kemauan ya pasti ada jalan sih tentunya. Terus kalau misalkan udah latihan nih, jangan cepet bosan gitu, dan terus pupuk semangat lah. Untuk cita-cita sih saya dari dulu sih kepengen buka studio yoga sendiri sih. Cuman saya lihat juga keadaan bahwa sekarang juga lagi nggak menentukan entah sampai kapan. Akhirnya impian itu sih tercapai juga, cuman jadwalnya jadwal online dengan teman saya gitu. Ya nggak masalah belajar sedikit-sedikit manajemennya, cuman bedanya kan ke yang satu ada fisiknya offline, yang satu online gitu.